warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator-indikator negara maju, ciri-ciri umum, dan juga ada kondisi geografis dari benua Australia. Langsung saja, yang pertama ada indikator. Indikator dari negara maju dibagi menjadi dua, yaitu ada indikator kuantitatif dan juga ada indikator kualitatif. Indikator kuantitatif adalah data yang dapat dihitung, misalnya jumlah penduduk rendah, kepadatan penduduk rendah, tingkat pertumbuhan penduduk rendah, angka beban tanggungan rendah, usia harapan hidup tinggi, dan juga ada pendapatan per kapita penduduk tinggi. Selanjutnya ada indikator kualitatif atau data yang hanya dapat dibandingkan, misalnya seperti etos kerja dan pola pikir, seperti disiplin, tepat waktu, ulet, rajin, dan jujur. Nah, seterusnya ada tingkat pendidikan tinggi, mata pencaharian, seperti industri, jasa, perdagangan, dan ekspor. Terus ada tingkat kesehatan baik dan juga ada kesadaran hukum yang tinggi. Ada beberapa ciri-ciri umum dari negara maju. Yang pertama, memiliki teknologi yang canggih, angka kelahiran dan kematian rendah, banyaknya industri elektronika dan transportasi, angka pengangguran sedikit, tingkat KKN rendah, intensitas mobilitas tinggi, pendapatan rata-rata penduduk tinggi, sifat kemandirian masyarakat tinggi, dan juga ada sifat kebangsaan masyarakat tinggi. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan teknologi dan kepemilikan modal membuat masyarakat di negara maju mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, menemukan sumber daya alam baru ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada sebagai energi alternatif. Misalnya pemanfaatan tenaga angin, air, atau energi matahari untuk menggantikan fungsi dari energi minyak bumi. Yang kedua ada produktivitas masyarakat didominasi oleh barang. Barang hasil produksi dan jasa. Kegiatan ini tidak memerlukan lingkungan agraris sehingga dapat dipastikan bahwa lebih dari 70% penduduk negara maju tinggal di perkotaan. Selanjutnya ada tingkat dan kualitas hidup masyarakat tinggi. Tingginya kualitas penduduk mendorong semakin tingginya produktivitas masyarakat yang bermuara pada semakin tingginya pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Selanjutnya ada ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa. Ada kalanya suatu negara maju sangat minim sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, namun dapat menghasilkan produk olahan sumber daya alam. Misalnya hasil minyak mentah dari negara Inggris yang sangat minim, namun negara tersebut mampu menghasilkan produk olahan minyak bumi dan memasarkannya ke seluruh penjuru dunia. Kebutuhan minyak mentah tercukupi dengan cara mengimpor dari negara-negara lain yang umumnya termasuk dalam kategori negara-negara berkembang. Selanjutnya ada tercukupinya penyediaan fasilitas umum. Negara maju memiliki kemampuan berupa sarana dan dana dalam memberikan pelayanan fasilitas umum yang memadai bagi warganya. Hal ini didukung dari tingginya tingkat kesadaran warga dalam memelihara dan memanfaatkan ketersediaan sarana fasilitas umum yang ada. Kemudian ada kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Masyarakat di negara maju pada umumnya memiliki disiplin yang tinggi dalam mematuhi hukum. Pemerintahan yang berjalan menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam berbagai tindakan dan pengambilan keputusan. Jenis kelamin tidak lagi dipermasalahkan dalam penentuan jabatan, namun kemampuanlah yang diperhitungkan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dijunjung tinggi bahkan untuk golongan minoritas, misalnya untuk kaum difabel, seperti orang tua, tunanetra, atau penyandang cacat fisik yang lain diberi fasilitas khusus dan porsi atau kesempatan kerja yang sejajar dengan masyarakat normal. Selanjutnya ada tingkat pendidikan relatif tinggi. Tingkat pendidikan merupakan suatu indikator penting yang menunjukkan kualitas penduduk suatu negara. Di negara-negara maju, secara umum penduduknya sudah memiliki kesadaran tinggi akan arti penting pendidikan dan penguasaan iptek. Hal tersebut terlihat dari angka partisipasi belajar penduduk negara-negara maju yang sangat tinggi. Yang terakhir ada tingkat pendapatan penduduk relatif tinggi. Kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan iptek oleh mayoritas penduduk menjadi negara maju memiliki potensi SDM yang berkualitas tinggi. Kondisi demikian membuat penduduk negara maju tidak lagi menggantungkan sektor pertanian sebagai penghasil utama, tetapi di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Selanjutnya ada letak geografis Australia. Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik.
Negara tetangga Australia di sebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Di sebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru. Australia mempunyai 8 negara bagian yang terdiri dari state atau negara bagian dan teritori wilayah kekuasaan. Yang pertama ada Australia Barat, Queensland, Australia Utara, Australia Selatan, New South Wales, Victoria, Tasmania, dan ibu kota Australia. Lebar wilayah Australia tersebut kira-kira 3.200 km dari pantai timur ke barat dan panjangnya 3.700 km dari Tanjung York di pantai utara sampai Tanjung Tenggara di Tasmania. Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia dari segi luasnya, lebih kecil bila dibandingkan dengan Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, dan juga Brazil. Iklim Australia. Australia adalah sebuah negara yang luas dengan berbagai iklim yang berlainan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi iklim Australia, yaitu garis lintang, arus samudra, jarak dengan pantai, keadaan suhu dan angin, dan juga ada bentang alam. Kemudian ada flora. Pohon kayu eukaliptus dan pohon kayu akasia merupakan tanaman yang paling umum dijumpai. Tanaman-tanaman ini dijumpai di tempat-tempat yang iklimnya berlainan, seperti daerah beriklim panas, padang pasir, dan daerah bersalju. Kemudian ada fauna. Hewan Australia yang paling terkenal adalah hewan marsupial atau berkantung, yang disebut kanguru dan koala. Di antara hewan-hewan Australia yang luar biasa adalah platypus dan terenggiling, yang keduanya adalah jenis monotrem, yakni hewan mamalia tak bergigi dan berlubang satu untuk bertelur dan membuang air. Pertanian di Australia. Iklim dan keadaan fisik Australia sangat beragam. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menghasilkan berbagai tanaman pangan dan hewan yang berlainan. Terdapat daerah pertanian yang memelihara domba, ternak sapi, penghasil susu, dan ternak sapi potong, serta pertanian yang menanam buah-buahan, tebu, sayur-sayuran, gandum, dan beras. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.